Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mariani, NIM 2011-06-1868, kelas D11. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan klasifikasi sumber belajar. Jenis-jenis dan klasifikasi sumber belajar dibagi menjadi dua, yaitu A. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang didesain atau by design merupakan sumber belajar yang hanya dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu untuk mempermudah aktivitas yang bersifat formal ataupun non-formal yang memiliki tujuan tertentu. Dalam jenis ini, pembuatan sumber media dari kita sendiri. Kita yang mendesain dan kita pula yang memakainya dengan tujuan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber-sumber yang tidak didesain untuk keperluan pembelajaran, namun bisa ditentukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Di sekitar kita banyak sekali sumber belajar jenis ini, mulai dari bahan-bahan alam, lingkungan sekitar kita, hewan-hewan, dan lain sebagainya. B. Jenis-jenis sumber belajar atau jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintahan atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Yang kedua, orang, people. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun secara umum dapat dibagi menjadi kedua kelompok. Pertama, kelompok yang desain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widyawara, termasuk kepala sekolah, laboran, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Misalnya politis, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, lawyer, polisi, pengusaha, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan atau material. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT atau overhead transparency, program slide, alat peraga, dan sebagainya, atau biasanya disebut software. Yang keempat, alat atau device. Alat yang dimaksud ini adalah benda-benda yang terbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup multimedia, proyektor, slide projector, OHP, film, tape recorder, OPEC, proyektor, dan sebagainya. Yang kelima, teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosidrama, dan sebagainya. Yang keenam, latar atau setting. Latar adalah atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Yang C, tahap-tahap dalam pengelolaan sumber belajar. Yang pertama, membuat daftar kebutuhan melalui sumber dan sarana. Yang kedua, golongan ketersediaan alat, bahan, dan sumber belajar tersebut. D. Komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah suatu sistem. Maksudnya, sumber belajar itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi,
saling melengkapi. Adapun komponen-komponen belajar dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber belajar selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Yang pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh pemakainya. Antara lain, pesan harus sederhana, cukup luang, lengkap, dan mudah dimaknai. Yang F, manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan komplit kepada peserta didik, misalnya karya wisata ke objek suatu museum, kebun binatang, candi, makam para pahlawan, masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menyajikan suatu yang tidak mungkin diadakan, kunjungan, atau dilihat secara langsung dan konkret, misalnya denah, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruangan. Misalnya buku les, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau terhadap instruksional dan dalam lingkungan makro, misalnya belajar sistem jarak jauh melalui modul, maupun makro pengaturan ruang yang menarik, simulasi, pengetahuan film, dan OHP. Yang keenam, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut, misalnya buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mengandung daya penalaran sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Yang ketujuh, dapat memberikan suri tauladan yang baik atau berakhlak karim pada semua mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.